Wallace dan Lydekker Line adalah dua garis imajiner yang membagi wilayah Indonesia menjadi zona biogeografi yang berbeda. Keduanya penting untuk memahami distribusi flora dan fauna di Kepulauan Indonesia yang sangat beragam karena sejarah geologi dan iklimnya yang kompleks. Garis Wallace dinamai Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris abad ke-19, memisahkan wilayah geografi oriental, Asia Tenggara, dan Australasia, Australia dan sekitarnya. Garis ini membentang antara Pulau Bali dan Lombok di Indonesia, serta antara Kalimantan dan Sulawesi. Karakteristik utama Wallace adalah fauna unik, transisi biografi, dan sejarah geologi. Kemudian ada garis Lydekker, dinamai Richard Lydekker, seorang ahli paleontologi Inggris, merupakan garis yang lebih ke timur daripada garis Wallace. Ia memisahkan wilayah geografi Australasia dari wilayah geografi Wallacea. Garis ini membentang antara Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Karakteristik utama Lydekker Line adalah pembatas fauna Australasia, fauna Wallacea yang dominan, perbedaan yang lebih halus. Wilayah Wallace, termasuk Sulawesi, terbentuk akibat tumbukan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia dari barat, lempeng Indo-Australia dari selatan, dan lempeng Pasifik dari timur. Akibat tabrakan dan gesekan antar lempeng ini, pulau-pulau di Wallace terbentuk secara kompleks dan tidak seragam. Sulawesi, misalnya, merupakan hasil gabungan dari beberapa fragmen kerak bumi yang berasal dari Asia, Australia, dan lautan Samudra Pasifik. Pergerakan ini sangat aktif, menyebabkan aktivitas gunung api, gempa bumi, dan pembentukan pulau-pulau dengan karakter geologi berbeda-beda. Karena pulau-pulau di Wallace tidak pernah terhubung daratan secara langsung, bahkan saat zaman es, maka hewan dan tumbuhan tidak bisa bermigrasi bebas. Inilah yang menyebabkan evolusi spesies yang terisolasi dan unik. Di Sulawesi, kita tidak menemukan harimau atau gajah seperti di Sumatera, melainkan spesies endemik seperti anoa, kerbau kerdil, babi rusa, babi dengan gading melengkung, dan burung maleo yang bertelur di pasir panas. Semua ini adalah hasil dari jutaan tahun pergerakan lempeng dan isolasi geografis. Inilah alasan Sulawesi berada di tengah zona Wallace sebagai titik pertemuan dan pencampuran. Namun juga isolasi antara flora fauna Asia dan Australis. Pertama, mari kita lihat peta wilayah ini. Wallace merupakan kawasan kepulauan yang terletak di antara paparan Sunda di sebelah barat dan paparan Sahul di sebelah timur. Kawasan ini mencakup pulau-pulau seperti Sulawesi, Maluku, Lombok, Flores, dan Timor. Wilayah ini dibatasi oleh dua garis imajiner, yaitu garis Wallace yang memisahkan wilayah fauna Asia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dari fauna Wallace. Yang kedua itu garis Lydekker yang memisahkan Wallace dari wilayah fauna Australis seperti Papua dan Australia. Ciri khas utama Wallacea adalah tidak pernah bersambung langsung dengan benua Asia maupun Australia. Bahkan pada zaman es ketika permukaan laut turun, ini menyebabkan wilayah ini terisolasi oleh laut dalam sehingga banyak spesies tumbuh dan berkembang secara endemik atau hanya ditemukan di sana. Misalnya di Pulau Sulawesi, hidup hewan-hewan unik seperti anoa dan babi rusa yang tidak ditemukan di tempat lain. Burung dan serangga di Wallacea juga sangat beragam dan mencerminkan campuran antara pengaruh Asia dan Australia. Tidak hanya faunanya, flora Wallacea juga unik.
Hutan tropis di wilayah ini kaya akan spesies tumbuhan yang tidak ada di daerah lain. Dari sudut pandang evolusi, Wallacea adalah laboratorium alam. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris, mengamati perbedaan mencolok antara spesies di wilayah barat dan timur Indonesia, yang akhirnya membantu membentuk evolusi dan biogeografi modern. Dengan mempelajari peta Wallacea, kita dapat memahami bagaimana batas geografi mempengaruhi penyebaran dan evolusi makhluk hidup. Wilayah ini adalah zona transisi biologis yang sangat penting dan menjadi kunci dalam pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi di Wallace. Evolusi di wilayah Wallace dipengaruhi oleh berbagai faktor geologis, geografis, dan ekologis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi evolusi di Wallace. Faktor yang pertama yaitu letak geografis Wallace. Wilayah Wallace terletak di antara paparan Sunda Asia dan paparan Australia, yang menjadikan zona transisi biogeografis. Dan ini menyebabkan spesies dari kedua wilayah bertemu dan berinteraksi, sehingga menciptakan dinamika evolusi yang kompleks. Faktor yang kedua yaitu sejarah tektonik dan geologi. Asia Tenggara mengalami dinamika geologi besar dari 50 juta tahun lalu hingga kini. Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan tumpukan antar mikrobenua, pembentukan gunung, dan pengangkatan pulau-pulau baru. Terbentuknya Wallace adalah hasil interaksi antar lempeng Eurasia, Indonesia dan Australia yang membentuk kompleks pulau-pulau dan cekungan laut dalam. Efeknya, spesies terjadi ketika populasi terisolasi di pulau-pulau yang baru muncul. Evolusi lokal dipercepat oleh perubahan topografi dan lingkungan. Faktor yang ketiga yaitu kondisi laut dan perubahan iklim. Perubahan permukaan laut selama periode glasial dan interglasial menyebabkan daratan kadang tersambung dan kadang terpisah, sehingga menghasilkan siklus isolasi dan konektivitas antar pulau, memicu peristiwa alopatrik. Faktor yang keempat yaitu batas Wallace dan Weber. Alfred Russel Wallace mengidentifikasi batas distribusi fauna antara Asia dan Australia. Garis Wallace dan Weber menunjukkan pembatasan alami migrasi spesies karena laut dalam yang tidak pernah kering meski saat permukaan laut turun. Akibatnya, spesies Asia sulit menyeberang ke timur dan sebaliknya. Evolusi fauna endemik terjadi secara intensif di Wallace karena keterbatasan migrasi. Faktor yang kelima yaitu isolasi pulau dan endemisme. Banyak spesies endemik muncul di Wallace karena pulau-pulau ini terisolasi secara lama dan geografis. Faktor yang keenam yaitu ekologi tropis dan variasi habitat. Wallace memiliki hutan hujan tropis, pegunungan, savana, dan ekosistem pesisir. Variasi habitat ini mendukung diversifikasi ekologis dan adaptasi spesifik. Faktor yang terakhir yaitu pengaruh migrasi fauna dan flora. Meskipun terisolasi, migrasi terbatas tetap terjadi dan menghasilkan hibridisasi atau kompetisi spesies. Ini juga mempengaruhi tekanan seleksi alami terhadap spesies lokal. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa itu Wallace maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi, selanjutnya akan membahas mengenai flora dan fauna yang terdapat di kawasan Wallace sendiri. Adapun beberapa jenis flora khas daerah masing-masing di kawasan Wallace, yaitu terdapat Ficus minahase atau biasa disebut dengan langsei yang terdapat di Sulawesi Utara. Kemudian ada pohon eboni yang terdapat di Sulawesi Tengah. Lalu ada pohon lontar yang terdapat di Sulawesi Selatan, dan juga ada tanaman anggrek laut yang ditemukan di Maluku. Kawasan Wallace dikenal sebagai kawasan fauna peralihan antara tipe Asia dan Australia, sehingga memiliki keunikan dan tingkat endemisitas yang tinggi. Banyak satwa hanya ditemukan di kawasan ini dan tidak ada di tempat lain di dunia. Adapun beberapa contoh fauna khas endemik Wallace, yaitu terdapat anoa, babi rusa, tarsius, makaka, burung maleo,
burung bidadari halmahera, serta ratusan spesies burung endemik lainnya. Wilayah perairan Wallace menjadi koridor penting migrasi beberapa jenis fauna laut endemik di kawasan Wallace, yaitu terdapat ikan pelagis seperti hiu tuna, cetase maupun ikan paus.